Penting sekali ya keyakinan dasar ini, Bapak Ibu. Ya, Allah berbicara kepada umatnya sejak zaman Perjanjian Lama. Tidak seperti berhala yang memiliki mulut, tetapi tidak bisa berbicara. Pada zaman Perjanjian Baru, Allah mengirim anaknya menjadi manusia sebagai penyataan diri yang sempurna, serta mengajarkan firman-Nya. Kemudian dia memilih dan memperlengkapi para murid untuk melihat dan mendengar sebagai saksi, kemudian menuliskannya. Ya. Jadi firman Tuhan itu yang didengar oleh para nabi, yang didengar oleh para murid, dituliskan. Dan itulah sebabnya kita punya Alkitab yang tertulis, firman Allah yang tertulis. Firman Allah yang tertulis itu hidup, ya, hidup, berkuasa. Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dia lakukan. Ya. Dia akan berhasil. Ya. Ini keyakinan dasar yang perlu kita miliki sebagai pengkhotbah. Lanjut Pak Surbakti. Bagian B, keyakinan tentang Yesus. Kalau tadi keyakinan tentang Allah, sekarang keyakinan tentang Yesus. Bagian B. Yang pertama, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Pengkhotbah memberitakan Yesus sebagai jalan yang pasti membawa ke dalam surga dan kepada Allah. Yesus bukan hanya penunjuk jalan, keyakinan Yesus sebagai satu-satunya jalan mendatangkan urgensi pada pemberitaan khotbah tentang Yesus. Ya, jadi Kisah Rasul 4 ayat 12 ya. Di dunia ini hanya ada satu nama yang olehnya kita boleh selamat. Itu nama Yesus ya. Nah, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Ini harus kita beritakan. Itu harus menjadi keyakinan dasar kita. Ya. Memang banyak jalan ke Roma, tapi ke surga itu hanya satu jalannya, yaitu Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Halo. Amin. Ya. Jadi, Amin. amin. Amin, Pastor. Amin, Pastor. Yang kedua, Yesus memerintahkan pemberitaan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk pergi memberitakan firman Tuhan, untuk pergi berkhotbah, ya. Yang udah masuk tadi di bawah. Dan kita bersyukur bahwa kita dipanggil Tuhan, kita diperintahkan oleh Tuhan. Pengajaran firman untuk memuridkan adalah perintah Yesus. Berkhotbah adalah bagian pengajaran yang mana tadi masih turunkan dulu Pak. Ya, terima kasih. Terlalu kembali ke atas sedikit. Kemana dia tadi? Lagi-lagi Pak. Bukan, terbalik. Oke. Pengajaran firman untuk memuridkan adalah perintah Yesus.
berkhotbah adalah bagian pengajaran yang diperintahkan Yesus dengan janji penyertaan kuasanya. Ya, jadi kalau kita pergi memberitakan firman Tuhan, kalau ada yang percaya kita baptiskan, lalu kita ajari semua perintah Yesus untuk melakukan perintah Yesus. Ya, itu pemuritan, itu adalah perintah Tuhan Yesus bagi kita. Jadi berkhotbah itu bukan suatu pilihan sebenarnya. Itu satu perintah, satu keharusan bagi kita. Ya. Bagian C, keyakinan tentang Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan firman Tuhan. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Pengkhotbah adalah penyambung lidah perkataan Allah yang berbicara melalui firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita berkhotbah, Roh Kudus yang bekerja, memberikan hikmat, memberikan kuasa kepada kita. Ya, puji Tuhan. Ya, apakah Bapak Ibu sudah ada memberitakan firman Tuhan lalu orang percaya pada Tuhan Yesus? Ada? Saya sudah, Pak. Puji Tuhan. Ya, anakku ini, si Hana ini pun sudah. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberikan dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8 itu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Wah. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, luar biasa itu ya. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kuasa Roh Kudus menyertai kita ketika kita memberitakan firman-Nya. Yang kedua, Roh Kudus bertugas menginsafkan dunia. Dan kalau ia, yaitu Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Pengkhotbah menjadi rekan kerja Roh Kudus untuk menyadarkan para pendengarnya. Saya waktu di Bengkulu ada orang komunis, banyak kali alasannya, banyak pertanyaannya. Dia bilang, bagi saya terlebih dahulu ada daripada Allah, katanya. Bagi saya, katanya. Karena saya lahir dulu, baru kemudian dengar tentang Allah. Lalu saya berdoa, Tuhan berikanlah saya hikmat bagaimana menjawab Bapak ini, gitu ya. Lalu Tuhan berikan pikiran. Kadangkala saya bilang, sebelum kita lahir, orang tua kita sudah beri nama dulu untuk kita. Saya bilang, jawaban sederhana saja. Dia bilang, betul juga ya, katanya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memberikan Roh Kudus itu untuk menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ya. Jadi tugas kita memberitakan, Roh Kudus yang menyadarkan orang itu. Ya. Jadi kita bersyukur, ya, kita menjadi rekan kerja
Roh Kudus untuk menyadarkan para pendengar kita. Yang bagian D, keyakinan tentang Alkitab. Alkitab adalah perkataan Allah yang dituliskan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Ya, jadi firman Tuhan itu ada karena Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang menyampaikannya kepada kita. Apa artinya pernyataan Allah tentang dirinya kepada Israel dan kehadirannya melalui Yesus Kristus bila semua itu dilupakan selama berabad-abad lalu? Allah menyiapkan tulisan catatan tentang perbuatan dan ucapannya agar dapat diketahui semua umat manusia di segala zaman dan tempat. Hanya di dalam Alkitab kita menemukan catatan tentang kehidupan dan ajaran Yesus. Alkitab memperkenalkan diri Allah dan karya penyelamatannya. Ya, jadi kita rekan sekerja Roh Kudus, berbicara, menyampaikan ilham atau apa istilahnya itu 2 Timotius 3 ayat 6 ya. 2 Timotius 3 ayat 6 ayat berapa itu? Bentar. Ayat 16, bukan ayat 6. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa firman Allah itu menolong kita, ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Ya, kita bersyukur. Ya, katakan di sini, hanya di dalam Alkitab kita menemukan catatan tentang kehidupan dan ajaran Yesus. Alkitab memperkenalkan diri Allah dan karya penyelamatannya. Yang kedua, bagian D ini, Alkitab berguna untuk kehidupan umat Allah. Nah, saya sudah bacakan tadi ayatnya. Turun lagi Pak Suruh Bakti. Ya. Alkitab bukan hanya kumpulan dokumen kuno yang menyimpan perkataan-perkataan Allah. Alkitab adalah firman yang hidup kepada orang-orang hidup dan Allah yang hidup. Alkitab disediakan Allah bagi umatnya sepanjang masa. Ya, kita bersyukur kita mempunyai firman Allah yang sudah dituliskan, Alkitab. Ya, kita itulah firman Allah yang tersedia bagi kita.
Bagian E, keyakinan tentang gereja. Gereja bertumbuh melalui firman. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Allah memerintah dan memelihara jemaatnya melalui firman. Firman Tuhanlah yang membuat gereja tetap hidup, mengarahkan serta membentuk dan memperbaharuinya sebagai pribadi dan juga jemaat gereja. Kita tidak hanya hidup dari makanan, tetapi dari setiap firman dalam Alkitab. Ya, jadi kita bersyukur bahwa kita bertumbuh melalui firman Tuhan. Ya, di mana itu? Di GODKKMI. Mereka membaca 2 pasal tiap hari. Ya, kita pun mungkin perlu juga ya membiasakan diri membaca Alkitab ya secara teratur, sehingga ya 1 tahun itu bisa selesai dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Kita semakin bertumbuh melalui firman Allah. Nomor 2, bagian E ini, gereja dipanggil untuk memiliki pengetahuan yang benar dan teguh. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam, turunkan Pak sedikit Pak. Oke. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Tuhan ingin gereja bertumbuh dewasa hingga memberikan para hamba Tuhan untuk mengajarkan pengetahuan yang benar. Para pengkhotbah bertugas memantapkan iman melalui pengajaran agar jemaat teguh dalam kebenaran. Satu lagi, bagian F, keyakinan tentang pengkhotbah. Pengkhotbah adalah gembala jemaat. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya, jadi kita walaupun mungkin kita tidak ditahbiskan menjadi gembala jemaat, tapi sebenarnya ketika kita berkhotbah, kita memberi makan secara rohani umat Allah. Ya, saya tidak memegang jemaat, tapi saya sering dipanggil untuk berkhotbah, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan di sini dikatakan gembala jemaat bertugas memelihara dengan memberi makanan rohani.
Hal ini berarti memberi pengajaran firman Tuhan. Karena itu salah satu persyaratan menjadi hamba Tuhan dan penatua adalah berpegang pada perkataan yang benar sesuai dengan ajaran sehat supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Titus 1 ayat 9. Turun lagi, Pak. Oke. Para pendeta dan penatua dipanggil dan dikuduskan untuk mengabdikan diri pada tugas-tugas mengajar dan berkhotbah. Ya, jadi kita dipanggil dan dikuduskan untuk mengabdikan diri pada tugas-tugas mengajar dan berkhotbah. Yang kedua, Tuhan Yesus berdoa bagi para pengkhotbah. Doa Yesus bagi murid-muridnya yang memberitakan Injil. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran.